Shalom jemaat Tuhan yang berbahagia. Kita akan mulai ibadah kita saat ini. Mari kita siapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, supaya Tuhan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan mari rasakan hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian, penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. Ku
Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena Anda sudah sering ada di rumah dan banyak pergumulan, banyak persoalan. Nah, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-19. Di situ dikatakan bahwa jadilah kuat. Bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini kalau kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 ini ada 2 kali dikatakan di situ jadilah kuat, jangan takut. Nah, kekasih Tuhan, ketika Anda kuat, maka masalah apapun, persoalan apapun yang Anda hadapi karena Anda kuat, maka Anda bisa melewati persoalan itu, Anda bisa mengalami tantangan itu. Apalagi ketika kita menghadapi PSBB ini, kita pelajari bahwa kita harus kuat. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, jadilah kuat, jadilah kuat. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagaimana caranya supaya kita kuat. Yang pertama, jadi ketika Anda ingin kuat adalah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah, kekasih Tuhan. Yang pertama bagaimana caranya supaya kita kuat, yaitu kenakanlah selengkap senjata Allah dan bahkan kalau segala sesuatu yang kita hadapi pergunakanlah perisai iman. Nah, kekasih Tuhan, mungkin pada waktu Anda keluar dari rumah, Anda sudah takut, Anda sudah bingung. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa pergunakanlah perisai iman. Artinya begini, ketika Anda keluar dari rumah, Anda berkata, saya percaya. Tuhan pasti menolong saya percaya Tuhan pasti menguatkan, meneguhkan saya. Jadi Anda mempergunakan perisai iman dalam segala keadaan. Nah, pada waktu Anda keluar dari rumah atau Anda di rumah, pergunakan perisai iman. Jadi firman Tuhan ini menguatkan Anda, meneguhkan Anda ketika Anda mempergunakan perisai iman ini. Dan yang berikutnya di situ dikatakan bahwa kenakanlah selengkap senjata Allah. Kenakan selengkap senjata Allah. Kalau Anda misalnya udah ketakutan, selengkap senjata Allah itu apa? Ketopong keselamatan, perisai iman, kerelaan mengabarkan Injil dan sebagainya. Jadi kenakan seluruh senjata kebenaran Allah. Dan lebih lagi kalau kita mengenakan senjata kebenaran firman Tuhan, maka firman itu yang menguatkan, meneguhkan kita. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya kita kuat di dalam Tuhan? Yang kedua adalah supaya kita kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Matius bahwa ketika Anda mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka firman Tuhan, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka dia adalah orang yang bijaksana. Jadi pada waktu ada masalah ada, pada waktu ada persoalan ada, pada waktu ada virus corona ada, Anda kuat karena apa? Anda mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya kita kuat di dalam Tuhan? Kalau kita pelajari dalam firman Tuhan bahwa di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang pertama di situ dijelaskan bahwa jadilah kuat di dalam Tuhan Yesus. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau Anda ingin kuat, maka di dalam Tuhan. Tidak ada satu orang pun kuat kalau dia di luar Tuhan. Tetapi firman ini mengingatkan kita bahwa jadilah kuat di dalam Tuhan. Ketika Anda di dalam Tuhan, ketika Anda mengenakan selengkap senjata Allah, maka firman ini yang akan membuat Anda menjadi kuat. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara kekasih. Ketika Anda misalnya makan dalam satu hari itu 2 kali misalnya. Tetapi Anda tidak pernah makan misalnya seminggu, pasti Anda sudah lemas. Bagaimana Anda bisa kuat? Sama halnya dengan rohani kita, ketika Anda mendengar firman Tuhan, ketika Anda melakukan firman Tuhan, maka itulah yang membuat Anda kuat. Ketika Anda mendengar dan melakukan firman Tuhan. Lalu yang ketiga tadi firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana caranya supaya kita kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes bahwa di luar Tuhan
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak mampu, karena apa? Karena kemampuan kita tidak seberapa. Tetapi kalau kita ingin kuat di dalam Tuhan, maka kita akan diberikan kemampuan, diberikan kekuatan di dalam Tuhan, jangan di luar Tuhan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin selama ini Anda sudah lemah. Imannya sudah lemah, sudah malas berdoa. Tetapi hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Jadilah kuat, jadilah kuat. Ketika Anda kuat, maka Anda akan menghadapi semua tantangan, persoalan, pergumulan ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan, maka Anda mampu melewati. Mungkin Anda berkata, Pak, bagaimana saya bisa kuat menghadapi semua tantangan dan persoalan ini? Pembekalan makanan sudah mulai habis, Pak. Keuangan sudah mulai menipis, Pak. Tetapi hari ini kalau Anda memandang kepada persoalan pergumulan Anda, maka Anda akan menjadi lemah. Tetapi ketika Anda ada di dalam Tuhan, Anda mengenakan selengkap senjata Allah, Anda menggunakan perisai iman, maka itulah yang membuat Anda menjadi kuat. Jadi saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, ayo bangkit kembali. Jangan lemah iman Anda, bangkit kembali, jadilah kuat. Jadilah kuat, sekali lagi jadilah kuat. Biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang ajaib. Firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Supaya kita selalu bersemangat dalam hidup ini. Mari saudaraku, kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Katakan, ku yakin firman-Mu Tuhan, yang selalu menyertai kita sepanjang umur kita. Kuasamu tak pernah berubah.
Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Anda sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ini waktunya kita berdoa supaya Anda boleh dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Biarlah hari ini kami boleh kuat di dalam Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bagaimana caranya kami kuat supaya kami senantiasa boleh mempergunakan perisai iman dalam setiap situasi apapun. Lalu yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kami ketika kami mau kuat maka kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Ketika kami mendengar dan melakukan firman-Mu maka kami akan menjadi kuat. Lalu yang ketiga, Tuhan mengingatkan kami bagaimana caranya supaya kami kuat. Kami kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah kami lari daripada Tuhan. Jangan pernah kami melupakan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami kuat di dalam Tuhan, maka firman yang disampaikan hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang mungkin selama mereka di rumah sudah mulai lemah Tuhan. Sudah mulai lesu Tuhan. Hamba-Mu berdoa lewat kebenaran firman Tuhan hari ini mereka boleh dibangkitkan kembali, diteguhkan kembali. Karena kami percaya Tuhan bahwa di dalam Tuhan kami senantiasa diberikan kekuatan. Dan biarlah firman ini menolong, menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kekasih Tuhan, ini waktunya terima berkat dari Bapa kita. Dan angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.